saya masuk dalam khotbah berseri kita, saya ingin memberikan pesan sponsor. Ini pesan sponsor karena tadi pagi saya juga ngomong tentang ini. Karena mungkin saudara memperhatikan selama mungkin 3-4 bulan terakhir sejak bulan November, Gibeon Church ini growing rapidly, ya, mengalami pertumbuhan yang luar biasa, ya saudara ya. Mungkin bahkan ada lebih dari 200 orang yang pindah dari gereja lain, pindah masuk ke Gibeon. Dan mungkin saudara ada banyak pertanyaan. Karena ini Gibeon Church, ini GBI, tapi kenapa kok berbeda dan tidak seperti GBI-GBI lainnya? Saya bukan berusaha untuk merendahkan GBI-GBI yang lain atau membuat kita merasa superior, tetapi saya hanya ingin menunjukkan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ada yang bilang begini, dan saya sudah mendengar ini kira-kira 3 bulan. Saya rasa saya harus berbicara ini sebelum saya memulai khotbah. Ada yang bilang begini, Pak, kalau di Gibeon itu ya, doktrin itu diomongno terus ya, ben minggu. Wah, Surabaya aja ya saudara ya. Doktrin itu nggarakno aku ngeluh Pak, gitu saudara. Mungkin saudara merasa seperti itu. Tadi pagi waktu saya ngomong ini ketawa semua saudara ya, karena rupanya mereka merasa yang sama. Doktrin itu kan enggak penting. Yang penting itu kan bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama, gitu saudara ya. Doktrin itu kan enggak penting. Yang paling penting itu gimana kita mengalami Tuhan. Terus ada yang bilang gini, mau kenal Tuhan aja kok susah banget sih, buat apa sih doktrin? Aku gak ngerti. Nah, saudara, dengarkan saya. Kalau saudara bilang doktrin tidak penting, itu juga sudah menjadi doktrin. Dengarkan saya. Dan itu bukan doktrin yang baik. Setiap kita mempunyai cara pandang untuk melihat dunia. Itu sebenarnya doktrin kita. Nah, cara pandang yang melihat dunia ini perlu dibongkar karena apa yang duniawi itu tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Kadang-kadang kita ini ironis, berkontradiksi. Kenapa? Kalau ngomongin kerjaan, ngomongin tentang profesi, ngomongin tentang apa yang saudara lakukan, untuk dapat duit, saudara mau jelimet dan saudara mau complicated. Kalau saudara bahkan sekolah 4 tahun untuk dapat S1, untuk supaya saudara kerja menjadi orang yang menjadi ahli dalam bidangnya. Tetapi kadang-kadang kita sama Tuhan maunya yang simple, maunya yang gimana gitu ya. Memang Tuhan itu bisa simple, tetapi Tuhan juga sangat complicated. Tahukah saudara, jiwa saudara itu jelimet dan complicated. Katakan kepada kanan kirimu, kon itu jelimet tau gak? Nah, kamu itu jelimet. Saudara tahu banyak orang gak bisa tidur dan mereka gak tahu kenapa. Banyak orang cemas, khawatir, stres sampai harus pergi ke psikiater minum obat. Tahukah saudara, saya bukan merendahkan psikiater dan psikolog, tetapi itu kemungkinan besar belum tentu itu masalah jiwa, tetapi masalah rohani. Dan saudara perlu mengenal Tuhan karena Tuhan itu tidak mudah dijelaskan, hanya tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib and that's it gitu. Saudara perlu belajar doktrin. Saudara, minggu lalu kita belajar doctrine of God. Ini masalah saudara. Kenapa? Seorang teolog reform namanya Charles Spurgeon, dia berkata, a lying doctrine will soon beget a lying practice. A man cannot have an erroneous belief without by and by having an erroneous life. Doktrin yang salah, pengenalan Tuhan yang salah pasti akan membuahkan perbuatan dan motivasi yang salah. Manusia tidak mungkin mempunyai kepercayaan yang salah tanpa juga memiliki hidup yang keliru sebagai buahnya. Halo? Nangkep ya saudara? Kalau saudara punya pandangan yang salah, ini bahaya. Nah, selama ini mungkin banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu mencerna apa yang diberitakan hari Minggu. Mereka hanya mau terima saja. Wis, kasih ono tahu aku ini mesti ngapain, cekno aku diberkati. Nah, ya kan? Biasanya kan begitu kan? Saudara, itu sudah doktrin yang salah. Saudara perlu kenal Tuhan. Kenapa? Sekarang banyak pembodohan jemaat. Banyak sekali itu seakan-akan saudara itu seperti masih bayi dikasih bubur terus. Sehingga saudara itu, pokoknya aku mau nih sing simple-simple, pokoknya kan seneng, lego gitu saudara ya. Terus aku diberkati, omsetku naik. Saudara mikir cuma hanya dunia saja. Bahkan kalau enggak, gimana caranya? Wis memberi aja, kasih perpuluhan, pelayanan, biar no apa, aku diberkati. Saudara, itu bukan Injil. Saudara lihat ya, 2 Timotius 4 ayat 3, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Bahasa aslinya sound doctrine. Didaskalia yang berbicara mengenai doktrin yang mengacu kepada ajaran Yesus Kristus. Terusin. Tetapi apa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan
telinganya. Saya melakukan ini bukan supaya saudara jadi bodoh, tetapi saudara dewasa sehingga saudara tidak tergantung oleh hamba Tuhan, tetapi saudara itu dapat mempunyai hubungan sendiri dengan Tuhan sehingga iman saudara dapat kuat di tengah-tengah pergoncangan zaman yang saat ini membuat segala sesuatu digoncangkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dikatakan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, mitos. Mitos itu apa? Ajaran-ajaran sesat, keliru. Ya kan? Terus ayat 5. Tetapi, ini buat saya nih ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, saya sudah khotbah seperti ini waktu saya pertama kali pindah Gibeon tahun 2014 dan Gibeon waktu itu cuma hanya 250 orang, sampai sekarang mau 1.000 lebih, mau 1.500, mau nanti sampai 2.000, 3.000, 5.000, saya tidak akan mengubah Injil untuk cater, apa itu ya? Untuk memenuhi keinginan konsumer. No. Kita tetap harus menunaikan tugas pelayanan saya. Mau nanti 10.000, mau cuma 15 orang atau 10 orang, saya akan tetap khotbah yang sama karena saya bukan untuk membuat saudara kagum, tetapi tugas saya adalah memberitakan Injil kepada saudara supaya saudara beriman bukan pada dunia ini tetapi hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara ngomongin doktrin, saudara perlu belajar doktrin supaya saudara bukan jadi anak kecil terus, tetapi dewasa secara rohani. Katakan pada kanan kirimu, yuk dewasa bro. Nah, amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin, yes. Amin. Yang kedua, ada yang tanya, Pak, di Gibeon itu gak percaya Roh Kudus ya? Gak ada bahasa roh, gak ada open worship, gak ada open worship. Apa tahu open worship? Itu loh, yang habis hanya dekat Allah saja. Udah selesai gitu doh. Kan gitu kan biasanya gitu kan. Terus bahasa roh semua gitu ya. Mana? Ini kan GBI gitu saudara. Saya mau kasih tahu, saya nggak peduli gimana gereja lain melakukannya, tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa terus ada yang bilang gini, sudah ngangkat terus tiba-tiba amin dicerap di mandekno gitu. Jadi seakan-akan aku cegek gitu saudara. Nggak tahu ada yang merasa begitu saudara ya. Gak enak ini gitu. Saudara tahu nggak? Hadirat Tuhan itu tidak bisa dirasakan dan diukur dengan perasaanmu. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kita bisa main lagu Disney, saudara nggak tahu, saudara ngerasa, ngangkat deh. Saudara tahu itu chordnya kita bisa mainin. Saya musisi, saya tahu. Kalau lagi sedih minum minor. Nanti Tuhan tiba-tiba nangis semua. Itu belum tentu hadirat Tuhan, itu permainan perasaan saudara. Saya mau kasih tahu, itulah sebabnya kita mau ajar kepada saudara untuk memuji Tuhan dengan iman. Itulah sebabnya lagu-lagu yang dipilih itu semua ada yang bilang, Pak, ini kok kayak GKI ini sih Pak. Lagu ini him kabeh gini. Loh kan dicampur. Tadi kan hanya dekat kepada ada. Tapi terpandanglah pada Yesus. Ada itu. Kenapa? Soalnya gini, lagu sekarang Bapak baik. Tapi baiknya kenapa? Baiknya langsung cicilanku kau penuhi. Baiknya kan begitu. Tahu saudara, baiknya Tuhan itu bukan tentang cicilan saudara atau tentang terobosan keuangan atau tentang kesembuhan jasmani. Baiknya Tuhan itu adalah saudara orang berdosa melalui karya salib Kristus saudara diselamatkan. Itu lebih baik. Mujizat itu lebih besar daripada itu. Daripada mujizat kita kanker sembuh atau apa. Saudara harus lihat. Nah itulah sebabnya semua lagu yang dipilih itu semua begitu. Dan kalau ngomongin tentang bahasa roh, nih kita baca 1 Korintus 14 ayat 23. Ini bukan mana-mana loh ya saudara ya. Ini hanya menjelaskan ya saudara ya. Jadi mungkin saudara ini menjelaskan. Oke saudara. Lihat. Jadi, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gendeng? Nah. Saudara di sini banyak sekali. Di sini bahkan di tengah-tengah kita ada orang yang mungkin baru imannya belum, aku cuma mau check it out. Memang Gibeon adalah bukan tempat untuk orang sempurna. Orang yang belum tentu suka gereja bisa suka di sini. Kenapa? Kami memperhatikan mereka. Kalau mau bahasa roh silakan doa dewi. Nah lihat ini.
1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk apa? Menafsirkannya. Ayat 28, baca yang keras, 1, 2, 3. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada, bukan saya loh yang ngomong, ini Alkitab. Saya nggak peduli orang lain ngomong apa. Kita peduli sama sola scriptura, Alkitab. Itulah sebabnya kita mau mengikuti bukan tradisi, bukan tentang denominasi, bukan tentang tradisi Pentakosta atau tidak, atau tradisi Reform Protestan atau apapun. Enggak, kita ikut Alkitab. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saya mau kasih tahu, orang bisa bahasa roh atau nggak bisa bahasa roh tidak lebih rohani. Saudara, ada orang yang bahasa rohnya luar biasa, tapi akhirnya seksual imoralitasnya gila, penipu, banyak. Tetapi ada juga orang yang tidak berbahasa roh, tetapi dia menghidupi Injil, sehingga dia didewasakan. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara banyak pertanyaan tentang Gibeon, ini alasannya kenapa kita melakukan ini semua. Kami ingin supaya saudara didewasakan. Kami ingin supaya saudara mengikuti Injil Alkitab. Amin. Ya, jadi kalau saudara ditanyain, bisa jawab ya sekarang ya. Ya, saya serahkan kepada saudara untuk menjawabnya. Amin, saudara. Oke, kita akan meneruskan khotbah kita. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai God is able. Minggu lalu kita belajar bagaimana Allah berbicara, dan salah satu yang sangat menyentuh hati saya adalah mungkin ada banyak juga yang ngomong sama saya bahwa nama Tuhan I am who I am itu God is self-defining. Allah adalah Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Allah Tritunggal yang eksistensial dari dirinya sendiri. He doesn't need a secondary cause. Dia tidak perlu penyebab yang lain karena dia adalah standar kebaikan. Allah melakukan kebaikan bukan untuk memenuhi standar kebaikan. Allah melakukan kasih bukan karena dia memenuhi atributnya, atribut dan standar kasih, tetapi dialah kasih itu sendiri. Dialah kebaikan itu sendiri. Dialah sang kesetiaan. Itulah sebabnya kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Allah yang sama itu memilih saudara dan saya, siapa yang bisa menggagalkan pilihannya? Kalau Allah yang sama itu bilang rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan harapan, siapa yang bisa mengganggu gugat perkataannya? Amin, saudara. Itulah sebabnya waktu kita lihat ini kita pikir Musa pasti akan ikut. Ternyata kita lihat apa yang terjadi. Bahwa hari ini kita akan lihat bagaimana Musa itu banyak alasan. Dan kita akan mengambil sama-sama Keluaran 4 ayat 1 sampai 31. Saya nggak akan baca semua, tetapi kita akan membaca yang penting saja. Dan poin saya ada 3, yaitu tanda mujizat yang terjadi itu bukan tentang kita, tetapi menunjuk kepada Tuhan atau tentang Tuhan. Yang kedua, saat Tuhan memberi panggilan itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan yang ketiga, kalau segala sesuatu tentang Tuhan dan menunjuk kepada Tuhan, maka kita patut percaya kepadanya dan hidup untuk kemuliaannya. Dan kita akan memulainya dari Keluaran 4 ayat 1. Dan saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang kuning, saudara bacakan yang genap. Kita akan bersaut-sautan sama-sama. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Ayat 6, saudara, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu putih kembali seperti seluruh badannya. Ayat 8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua
Dan jika mereka tidak juga percaya pada kedua tanda mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Nah, ini luar biasa sekali, saudara. Jadi basically Musa ini takut kalau orang Israel nggak percaya kepada dia bahwa dia ketemu sama Yahweh. I am who I am itu. Nah, minggu lalu kita sudah lihat bahwa Tuhan memanggil Musa dan dia bilang di Keluaran 3 ayat 10, aku ini siapa Tuhan? Aku ini kan bukan orang hebat, aku ini gembala, aku ini buron, aku ini bukan siapa-siapa. Itu Keluaran 3 ayat 10 ya, sampai 11 gitu. Kemudian terus Tuhan bilang, no, aku panggil kamu, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus kemudian Keluaran 13, Musa alasan lagi. Musa bilang, oke, kalau kau panggil, terus kamu tuh namanya siapa? Itulah sebabnya Tuhan menyatakan namanya. Nah, pasal 4 Musa tanya lagi, ini bangsa Israel nanti gak percaya sama aku. Gimana? Makanya Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat. Katakan sama-sama tanda. Katakan sama-sama signs. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Mujizat itu hanya tanda. Nah, tanda fungsinya apa, saudara? Fungsinya tanda itu apa? Misalnya saudara nyetir tol, di tol ya, saudara akan lihat kalau misalnya tol Waru itu kan saudara harus pergi ke, misalnya kalau mau pergi ke airport, apa yang terjadi? Tulisannya apa? Ada Porong, ada Pasuruan, ya. Habis itu ada Malang. Saudara tujuan ke Malang, terus saudara lihat, ada Malang, terus saudara menepi. Foto-foto, kita sudah sampai Malang. Goblok kan gitu kan saudara. Kenapa saudara? Karena ini cuman tanda. Nah, hari ini orang itu semua lagi berbondong-bondong cari apa? Mujizat, tanda. Padahal tanda itu bukan tujuannya. Tanda itu hanya menunjuk. Semua mujizat yang terjadi dan tertulis di dalam Alkitab itu selalu mengacu, menunjuk kepada sesuatu. Mujizat itu bukan tujuannya, hanyalah tanda. Katakan sama-sama tanda. Katakan pada kanan kirimu, tanda bro. Nah, amin saudara. Kepada sesuatu yang merupakan arti sesungguhnya. Makanya kalau kita jadi orang yang hanya cari terobosan, cari berkat, cari mujizat, maka kita cuma cari tanda dan kita kehilangan tujuan yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hari-hari ini kita ini salah kaprah karena kita ini hanya cari mujizat. Coba kalau ada KKR kesembuhan aja, yang datangnya ramenya setengah mati. Kenapa? Semua orang hanya cari mujizat. Tapi lihat di sini, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, jadi mujizat itu gunanya supaya apa? Mereka percaya kepada siapa? Yang ngirim Musa itu siapa? Tuhan Yahweh, I am who I am. Dan ayat 9, dan jika mereka juga tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu. Jadi tanda itu untuk dilihat dan didengarkan supaya mereka percaya. Itulah sebabnya poin nomor 1 adalah tanda mujizat yang terjadi itu bukan tentang kita, tetapi menunjuk kepada Tuhan dan tentang Tuhan. Tanda itu berbicara tentang kita mempercayai siapa yang mengirim Musa dalam konteks ini, tetapi juga menunjuk kepada sang pemberi mujizat. Bukan mujizatnya. Kamu dapat mujizat bukan supaya kamu happy, kamu dapat terobosan bukan supaya kamu jadi successful family. Karena happy dan successful itu bukan jadi tujuan kita. Tetapi kalau ada mujizat yang terjadi itu supaya kita kenal siapa yang memberikan mujizat itu. Supaya kita mengenal sang pemberi mujizat. Supaya kita kenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya saya berdoa supaya saudara gak salah kaprah di akhir zaman ini. Amin saudara. Kita melihat ciptaan itu apa? Supaya kita sadar bahwa yang dipuji itu adalah sang pencipta. Makanya kalau saudara lihat ini HP misalnya, iPhone keren yuk. Biasanya ngomong apa? Keren Apple itu. Kalau mau ditarik lagi keren Steve Jobs. Betul ya saudara? Kenapa? Karena semua produk-produk ini akhirnya mengacu kepada sang pencipta. Nah kalau saudara perhatikan, semua tanda-tandanya ada 3 di sini. Saudara lihat ada 3 ular, terus yang kedua kusta,
Terus yang ketiga, air jadi darah. Sungai Nil jadi darah. Sungai Nil airnya jadi darah. Nah saudara lihat yang terakhir itu mengacu kepada tulah nanti. Tulah 10 tulah. Nah tetapi kalau saudara lihat 3 hal ini ada maknanya. Kenapa kok tongkat itu jadi ular dan kenapa kok Tuhan pilih tangannya Musa dimasukkan baju keluar jadi kusta. Saudara tahu ini semua tanda. Tandanya apa? Nah saya akan jelaskan kepada saudara. Ular, kalau saudara perhatikan, mahkotanya Firaun itu depannya itu ada ular kobra. Tongkat kerajaannya Firaun itu berbicara tentang ular. Dan semua istananya begitu banyak tanda-tanda ular. Ular berbicara tentang kedaulatan kuasa Firaun atas Mesir. Kenapa kok Tuhan bilang lemparkan tongkatmu. Tongkat itu merupakan sesuatu yang sangat hina dan sangat-sangat tidak berharga. Orang yang jadi gembala itu adalah profesinya sangat-sangat dipandang rendah. Lawan raja. Tapi lihat Tuhan pakai orang yang rendah. Dilemparkan tongkatnya. Tongkatnya jadi ular. Dan habis itu dibilang apa? Pegangan ekornya. Pegang ekornya ular. Nah orang waras akan ngerti. Itu adalah cara-cara yang paling bodoh. Kalau saudara ada ular, pegangan ekornya, itu langsung ularnya nyatek saudara, das gitu. Dan saudara tahu, waktu terjadi ular itu, tongkatnya dibuang jadi ular. Musa lari, ada kemungkinan besar ularnya ular berbisa. Tapi habis itu Tuhan bilang, nah, kamu kembali pegangan ekornya. Pegang ekor? Sing genai gitu. Pegang ekornya. Karena Tuhan yang ngomong ya, dia pegang ekornya langsung jadi tongkat lagi. Apa yang Tuhan mau katakan? Aku yang mengutus kamu adalah Tuhan yang lebih berkuasa dan berdaulat dari kedaulatan Firaun. Tuhan lebih besar daripada kuasa Firaun. Jadi Tuhan mau ngomong lewat Musa bahwa Firaun kamu jangan macam-macam. Kamu ini gak ada bandingannya sama siapa yang ngirim aku. Sekali lagi, tanda bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Yang kedua, kusta. Kusta adalah waktu dia masukkan gini, dibuka kusta, tangannya kusta. Kenapa saudara? Saudara kalau perhatikan cara orang Mesir pakai baju. Saudara lihat, orang Mesir pakai baju itu udo-udo. Wah, itu menunjukkan auratnya dan menunjukkan keseksiannya, menunjukkan otot-ototnya. Nah karena itu kalau orang itu kena kusta itu merupakan sesuatu yang sangat memalukan dan tidak bisa disembuhkan. Semua tabib di Mesir punya problem untuk menyembuhkan kusta dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi Musa waktu datang, waktu dia masukkan jadi kusta dan dimasukkan lagi sembuh, Tuhan mau ngomong bahwa Tuhan itu lebih superior dari semua ahli nujum, dukun, semua dokter yang ada di Mesir yang tidak bisa mengalahkan kusta. Tuhanku itu bisa lebih besar dan lebih berkuasa dari penyakit yang paling mengerikan sekalipun. Amin saudara. Jadi ini luar biasa. Sekali lagi, tanda itu bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Sungai Nil. Sungai Nil disuruh, kalau gak percaya dua hal ini, ambil air Sungai Nil, kemudian tuangkan di depan si Firaun. Nanti airnya itu akan jadi darah. Ini berbicara tentang apa? Air Sungai Nil menjadi darah. Sungai Nil adalah sumber kekayaan dan kesuburan Mesir. Dan dijadikan dewa, disembah. Sungai Nil itu dibilang divine. Itu seakan ilahi. Dijadikan apa? The name of Nile River itu the father of life and the mother of all. Dan ini mengacu kepada kekuatan dari sumber kekayaan Mesir. Tetapi Tuhan mau bilang begini. Sumber kekayaanmu apa? Aku lebih kaya dan aku lebih berdaulat daripada sumber kekayaanmu. Karena sumber kekayaanmu nanti aku akan buat jadi darah. Dan tidak ada lagi kehidupan. Karena waktu Sungai Nil akhirnya masuk tulah yang jadi sungai Nil jadi darah. Itu semua ikan mati. Semuanya tidak berfungsi. Dan semua pertanian dan semua peternakan habis-habisan. Nah kalau saudara perhatikan di sini ya. Ada 3 hal ini. Ular berbicara tentang apa? Kekuasaan. Kusta berbicara tentang apa? Kesehatan. Sungai Nil berbicara tentang apa? Kekayaan. Bukankah ini yang dicari manusia? Kekuasaan, kesehatan, dan kekayaan. Hidup saudara mau naruh iman kepada siapa? Kekuasaan? Mau naruh iman kepada pemerintahan? Tuhan lebih berdaulat daripada pemerintah manapun di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Saudara mau naruh iman sama siapa? Dokter? Sama kesehatanmu? Lihat ini yang terjadi dengan coronavirus.
Tuhan berdaulat atas kesehatan kita. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Yang setuju katakan amin. Saudara mau menaruh kepada iman, kepada kekayaan. Tuhan berdaulat atas kekayaan dunia ini karena Dia menciptakan dunia ini. Dialah sang pencipta, Dialah sang pemberi kehidupan. Hari ini saya berdoa supaya saudara tidak menaruh iman saudara kepada hal-hal yang fana. Tetapi taruhlah imanmu kepada Tuhan yang lebih berdaulat dari semua kekuasaan, semua kekayaan, semua kesehatan yang ada di dalam dunia ini. Karena Dia sumber segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang berdaulat. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara lihat, mujizat itu bukan apa? Tentang kita, tetapi tentang siapa? Tuhan. Amin saudara ya. Lanjut ya, kita lanjut. Sekarang gantian. Saya baca kuning, saudara baca putih. Oke saudara? Ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai kamu, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, di sini ada sesuatu yang menarik karena dibilang apa? Di ayat yang ke-10, Musa nanya sama Tuhan, loh aku ini gak pinter ngomong loh. Nah ini ada beberapa spekulasi, saya mau jelaskan kepada saudara. Ada yang bilang Musa itu gagap. Ada yang bilang Musa itu sudah lupa bahasa Mesir. Karena habis itu ngomong sama Firaun. Kan sudah 40 tahun sudah meninggalkan Mesir. Tidak pernah ngomong tentang bahasa Mesir. Ada yang bilang Musa itu sudah meninggalkan sekolah Mesir, Universitas Mesir. Makanya pikirannya sudah tumpul karena udah tua umur 80. Jadi dia takut gak bisa jawab argumentasi Firaun. Gitu ya saudara. Tapi kalau saya perhatikan anehnya kalau dilihat di sini. Dari tadi Musa beralasan dan berdebat sama Tuhan. Oke-oke aja ya. Ngomong-ngomong gitu sama Tuhan, aku gak iso, kamu siapa? Gitu-gitu sama Tuhan tuh sewantai gitu. Tapi akhirnya ini adalah dalih. Nah dari tadi coba perhatikan. Musa ini ngomong-ngomong bernegosiasi sama Tuhan alasan dari Keluaran 3 sampai Keluaran 4. Pertengahan Keluaran 4. Ini ngomong gak mau terus. Ini mirip siapa sih saudara? Mirip siapa kira-kira? Mirip siapa saudara? Jangan mirip dia gitu, jangan ya. Tapi siapa? Mirip siapa? Mirip kita, betul atau enggak sih? Kita itu selalu enggak mau ya kan. Kalau ini banyak sekali alasan, dalih, enggak respon menghidupi panggilan Tuhan. Inilah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Poin nomor 2, saat Tuhan memberi panggilan itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara disuruh menghidupi anugerah, saudara disuruh nginjil, saudara disuruh melayani, saudara disuruh percaya sama Tuhan. Jangan lihat kemampuanmu karena kamu pasti gak mampu. Jangan lihat dirimu karena kamu memang gak qualified. Lihat Musa lihat dirinya sendiri terus. Sampai kalau saudara perhatikan di sini Tuhan tuh ngomong, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah apa? Aku, yakni Tuhan. Jadi kalau kita melihat diri kita, of course kita nggak akan mampu dan pasti percaya dirinya hilang. Saudara saya mau kasih tahu, kalau saudara ragu-ragu, saudara selalu takut untuk melangkah, saya mau salami saudara. Kenapa? Karena semua kita tidak ada yang kualifikasi. Kalau justru saya ngeri kalau orang itu wah aku iso. Aku iso. Nah ini malah bahaya. Kenapa? Dia tidak mengandalkan Tuhan pakai caranya sendiri. Nah seringkali kita tidak mau mengandalkan Tuhan, kita lebih suka berdiam di dalam ketidakmampuan kita.
Saudara, Tuhan yang menciptakan Musa, Tuhan yang menyelamatkan Musa, Tuhan yang melindungi Musa dalam perantauan, dan Tuhan yang memanggil Musa. Itu inisiatifnya Tuhan, itu kasih karunia dan anugerah Tuhan yang menopang. Maka Tuhan tahu kelemahan Musa, Tuhan tahu keterbatasan Musa, Tuhan tahu ketidakmampuan Musa, maka Tuhan pun yang akan memampukan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya kasih cerita sedikit ya saudara ya. Saya masih ingat waktu saya dulu pun untuk disuruh mulai melangkah untuk menjadi leader, hamba Tuhan. Saya masih ingat dulu waktu itu saya sekolah di Purdue University di Indiana. Saya sekolah Food Process Engineering dan waktu itu kami merintis gereja di Indiana dan di Chicago. Dan saya masih ingat kita melakukannya setiap minggu kita ngelakuin. Kita nyetir ke South dan ke North, ke selatan dan ke utara. Dan kemudian satu hari yang mestinya bicara, batal karena sakit. Terus kemudian yang jadi pembina saya, kakak pembina saya itu pulang Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Dia bilang, tidak ada orang lain, maka kamu yang harus khotbah. Mateng kon. Saya dari dulu disuruh khotbah saya nggak pernah mau, atau disuruh sharing nggak pernah mau. Saya main keyboard aja. Dulu saya main keyboard, saudara. Saya bisa main piano, ya saya main keyboard. Pokoknya main keyboard, pokoknya beres. Nah, nggak ada orang lain, saya yang harus khotbah. Hah? Apa? Tak kasih kaset. Dulu kaset, saudara, nggak ada CD, kaset ya, saudara. Dengerno. Catatan, nek kamu gak iso khotbah, bocon. Bilang, sing genah kon. Yes, pokoknya gitu. Saya dengarkan khotbahnya, saya catat word per word. Saya ingat 3,5 lembar. 3,5 lembar. Catat semuanya. Mateng kon ini. Apa ya, saudara? Saya waktu itu setelah puji-pujian saya harus khotbah. Pertama kali, gak pernah khotbah seumur hidup. Saya langsung berdiri di sini. Ya, pembicaranya hari ini sakit. Jadi saudara dapat saya, oke? Saya akan bacakan khotbahnya. Silakan menyimak, gitu saya bilang gitu. Saya khotbah, saudara. Saya baca. Saya berusaha pakai intonasi baca. Setelah saya selesai 3,5 lembar baca, saya lihat jam. Loh, kok baru 10 menit? Saudara. Saya takut, saudara. Mateng kon, ya apa ini? 10 menit, ini 30 menit saudara. Saya masih ingat ini di Indiana University ada kira-kira 35-40 mahasiswa semua. Saya bilang bingung ya gimana. Mari sama-sama kita merenungkan dalam doa. Dibilang doa. Oke, doa. Mari sama-sama kita merenungkan dalam doa. Saya doa, terus mari sama-sama kita merenungkan kalau ada yang mengena dan saudara mau bertobat. Terus saya waktu itu hening, saya ngintip saudara. Iki ono sing doa gak sih? Jangan-jangan mereka benar-benar gak doa atau gimana? Doa beneran. Tapi di belakang teman saya yang sama-sama saya, altar call. Siapa sih mau terima Yesus? Siapa yang mau terima Yesus? Dia bilang gini, altar call. Oh, oke. Kalau saudara mau bertobat, silakan kalau ada yang mau meresponi untuk terima Tuhan pertama kali. Saudara, saya selesai, saya tunggu sekarang. Saya ngintip, saudara. Kaget saya. Ada 2 orang angkat tangan, saudara. Saya bingung. Mereka itu ngurung-ngurung aku tadi, gitu. Saya bilang, saya bingung benar-benar. Oke, sudah selesai, ya amin. Nanti yang 2 orang tadi, kita akan ngobrol lagi. Nah, salah satunya teman SMA saya. Dan satunya orang baru. Benar-benar, yang satunya benar-benar bertobat. Nah, teman SMA saya dibilang, aku itu angkat tangan tak pikir aku solider, Pak. Sakno, gak ada yang angkat tangan, aku angkat tangan, sakno gitu saudara. Oh yang benar gitu. Tapi aku memang benar-benar kepingin tahu sih tentang kekristenan. Nah setelah orangnya yang satunya selesai dilayani, terima Tuhan. Yang ini kita bicara sampai malam. Dan saudara tahu kita doakan. Dan dia terima Tuhan. 2 minggu kemudian dia dibaptis. Nah waktu tahun 2014 saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dia lagi. Sudah lama, terus dia cerita sama saya. Kamu tahu gak Mike? Masih ingat toh yang aku dulu angkat tangan solider itu? Oh ya ingat, wong itu pertama kali khotbah itu pakai baca gitu. Tahu nggak? Aku di zaman Tuhan dan aku merasakan Tuhan itu sayang sama aku. Ya sudah cuma itu toh. Maksudnya secara fisik. Ya setelah itu dengan merenungkan firman aku belajar. Tetapi aku merasakan bahwa Tuhan menjamah aku ya cuma waktu itu toh. Didoakan kamu orang 2 itu, didoakan. Habis itu ya sudah aku dibaptis sekarang. Saudara tahu dia jadi pendeta. Saudara. Saya sampai bingung. Nah ini kemuliaan untuk Tuhan saja ya. Untuk kemuliaan untuk Tuhan aja. Nah saya sampai ngomong sama saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini bukan tentang saya.
tetapi tentang Tuhan yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan tentang saya bisa jago ngomong. Dulu awalnya nggak bisa. Tetapi awalnya, aduh Tuhan mateng kon ini gimana? Sampai sekarang kalau saya mau khotbah saya selalu bilang sama istri saya, tanganku adem kabeh. Takut kalau salah, kalau sesat. Tetapi disitulah saya mengandalkan, saya tidak melihat diri saya, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Karena panggilan Tuhan bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Roma 11 ayat 36, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Jadi panggilan Tuhan atas Musa bukan tentang Musa tetapi tentang Tuhan. Ayo baca yang di kotak. 1, 2, 3. Tuhan berkuasa dan berdaulat melebihi semua keterbatasan kita, kelemahan dan ketidakmampuan kita. Jangan lihat ketidakmampuan kita dan kelemahan kita. Kadang kita ini seperti Musa suka melihat keterbatasan, kelemahan dan ketidakmampuan. Nah, kita harus sama-sama mengalihkan perhatian kita bahwa Tuhan itu yang akan menyempurnakan ketidakmampuan kita. Seperti Musa, kita cenderung selalu tinggal di dalam ketidakmampuan kita. Bukan tentang apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu berdaulat dan berkuasa melebihi semua ketidaksempurnaan kita. Jadi walaupun kita tidak mampu, Tuhan pasti yang nanti akan memampukan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya loncat ayat 21. Nanti ini ya, habis ini ada ayat-ayat yang mungkin saudara baca, ini maksudnya apa ya, kok aneh. Nah, disinilah saudara harus lihat dari kacamata Injil. Nah, ayat 21 adalah ayat yang sudah diperdebatkan oleh banyak orang. Dikatakan gini, firman Tuhan kepada Musa pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir ini, ingatlah bahwa segala mujizat yang telah kau kuserahkan dalam tanganmu, kau berbuat di depan Firaun. Tapi lihat, Tuhan bilang apa? Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, banyak orang protes mengenai ayat ini. Tuhan itu jahat ya. Di Roma 9 juga dibicarakan bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan itu jahat ya. Sakno loh Firaun itu. Pernah dengar gak gitu? Kasihan loh Firaun itu. Sama Tuhan dikeraskan hatinya sehingga akhirnya dia binasa. Waduh. Jangan-jangan ini Tuhan ini Tuhan yang sadomasochism, sadis gitu. Nah, saudara salah kaprah kalau sudah berpikir gini. Saya sudah mempelajari ini. Jadi begini, saudara. Firaun itu bukan baik, taat, orangnya lembut, tapi sama Tuhan dikeraskan jadi tiba-tiba mulai kereng. Kurang ajar ya gitu. Terus tiba-tiba mulai bengis, ambil pedang, tak pateni kabeh. Enggak gitu, saudara. Jadi bukan Firaun itu dari baik dan taat dan lembut, dibuat Tuhan jadi keras, bengis, dan kemudian kejam. Enggak, saudara. Saudara baca enggak? Dari Kejadian, saudara baca enggak? Dari Keluaran 1. Apa yang terjadi? Firaun dari dulu memang sudah kejam, sudah bengis, sudah jahat. Betul atau tidak, saudara? Jadi Firaun itu bukan dibuat dari baik jadi jahat. No, tetapi gini loh. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Bahkan Tuhan bisa memakai kejahatan, kebengisan Firaun untuk menunjukkan kuasanya dan menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau saudara melihat ini ya, tentang predestinasi, tentang bagaimana Tuhan itu melalui kehendak bebas manusia kok harus bertanggung jawab atas pilihannya. Tetapi kemudian Tuhan katanya berdaulat atas pilihan manusia. Ini bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tetapi misteri yang harus dikagumi. Kenapa? Karena mekanisme ini tidak, otak kita mentok, saudara. Nah, inilah sebabnya saudara harus percaya bahwa sama seperti kehidupan kita, pada waktu kita mengalami banyak sengsara, penderitaan, atau mungkin sakit penyakit, mungkin itu karena akibat dosa, mungkin karena konsekuensi dari kesalahan kita sendiri, atau mungkin karena keadaan dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, atau mungkin karena kutuk Adam, tubuh kita memang semakin lama semakin merosot. Tetapi Tuhan bisa pakai kesengsaraan atau
bencana atau konsekuensi dosa untuk menunjukkan kebesarannya dan kemuliaan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Bahwa di dalam apapun yang saudara sedang alami, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu, termasuk yang enak dan yang tidak enak. Termasuk yang saudara mungkin sehat pada saat mungkin saudara nggak sehat. Termasuk saudara mengalami kejayaan atau mungkin sekarang saudara mengalami keterpurukan. Segala sesuatu, katakan sama-sama, segala sesuatu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ada kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi hari ini saudara jangan ragu. Kalau Firaun yang bengis dipakai untuk menindas bangsa Israel, dipakai Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya apapun keadaanmu, ada kebaikan di balik semua itu. Apapun keadaanmu, ada kemuliaan Tuhan di balik semua itu. Amin, saudara. Biarlah saudara terima ini. Masuk ke dalam hati saudara. Apapun yang aku hadapi, aku tahu Tuhan berdaulat, Tuhan sayang sama aku. Karena aku adalah anaknya. Amin, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ayat selanjutnya saya akan memberikan the gospel connection. Karena ayat selanjutnya akan agak berbeda. Dikatakan begini. Ayat 22, tadi ayat 21, ayat 22. Maka engkau harus berkata Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, saya akan kembali ke papan di sini. Saudara masih ingat bahwa awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu seperti surga dan bumi, creation. Katakan sama-sama, creation. Semua itu baik. Tetapi karena dosa ada the fall. Katakan sama-sama, the fall. Apa yang terjadi? Kejadian 3 sampai kejadian 11, dosa membuat manusia tambah lama tambah jahat. Tapi puji Tuhan ada rencana redemption. Katakan sama-sama, redemption. Ada penebusan Allah. Mulainya di mana? Kejadian 12. Abraham, Ishak dan Yakub. Janji Tuhan bilangnya gini. Aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti bintang di langit, keturunanmu akan seperti pasir di pinggir laut. Dan aku akan memberkati keturunanmu. Dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Kamu tak berkati. Dan melalui bangsa ini kamu akan memberkati bangsa lain. Israel yang merupakan anaknya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub akhirnya namanya dirubah jadi Israel. Yang ada di kitab Keluaran. Itu adalah anaknya Tuhan. Anaknya Tuhan dibilang dibelenggu, diperbudak oleh Mesir. Dan dibilang, lepasin. Kalau enggak, anakmu yang sulung Mesir akan mati. Tapi apa yang terjadi? Anak sulung Mesir memang mati, son for a son. Supaya orang Israel keluar, anak Tuhan keluar, maka harus ada korban. Karena dosa. Jadi anak sulung Firaun, anak sulung orang Mesir mati. Bangsa Israel keluar, disuruh menyembah Tuhan. Tidak nyembah Tuhan, nyembah Baal, nyembah Dagon, nyembah macam-macam. Melacurkan dirinya untuk menyembah Allah-Allah lain. Apa yang terjadi? Bangsa Israel gagal. Rencana redemption Tuhan di Israel kelihatannya gagal. Kenapa? Karena dia diberkati tetapi tidak menjadi berkat. Malah dia menyalahgunakan berkat Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang berdaulat. Bahkan kegagalan bangsa Israel tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan siapa? Anaknya sendiri. Anaknya yang tunggal. Israel anak Allah gagal. Tetapi Yesus Kristus yang merupakan anak Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, tidak pernah gagal. Yang merupakan apa yang bangsa Israel, simbol anak Allah, tidak mampu lakukan. Yesus Kristus pribadi kedua, Allah Tritunggal, Sang Anak, menyelesaikannya secara sempurna. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan? Apa yang menjadi covenant, apa yang menjadi ikatan perjanjian Tuhan atas Abraham. Makanya kita disebut apa? Ahli waris dari berkat Abraham. Saudara dan saya mestinya gak masuk hitungan. Saudara dan saya mestinya bukan bangsa Israel. Tetapi karena anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Tuhan sendiri,
Dia yang turun, dia yang menyelesaikan apa yang Israel tidak mampu selesaikan. Dan dia membuat saudara dan saya jadi dekat dan berdamai dengan Tuhan. Saudara dulu musuh Allah, sekarang saudara adalah anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Terus kemudian ada sesuatu yang aneh lagi. Ini juga aplikasinya mirip sekali. Dikatakan ayat 24. Di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wih, Tuhan ini dari tadi membunuh, mengeraskan, serem ya gitu. Saudara harus lihat. Ini saya kasih pelajaran Alkitab. Kalau lihat perjanjian lama itu semua simbol, bayangan akan apa yang akan datang. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum terungkap. Saudara baca perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan, diungkapkan. Nah, kenapa? Kok Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Nah, ini jangan kaget dulu. Kenapa? Lalu Zipora mengambil pisau batu. Kasihan ya, Musa yang mau dibunuh, Zipora ambil pisau, dipotongnya kulit katan anaknya. Disunat, saudara. Anaknya enggak ada apa-apa. Ada apa? Yes, gitu saudara. Terus habis itu kemudian disentuhnya dengan kulit itu ke kaki Musa. Jadi diambil kulitnya masih ketes-ketes darah gitu saudara. Kasihkan ke kaki, disentuhkannya di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan apa? Membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Bingung ya? Apa-apaan ini? Ono Tuhan mau membunuh, ono sunat-sunatan, wih gila, serem ya. Kenapa? Nah saudara gini loh, mengapa Tuhan sangat marah mengenai anak Musa yang tidak disunat? Sunat adalah tanda jasmani, covenant, ikatan perjanjian Tuhan, bahwa anak Tuhan, umat Tuhan itu harus disunat. Karena apa? Ada darah yang tercurah dan ada tempat yang sangat sensitif. Musa yang mestinya adalah gambaran penyelamat Israel tidak melakukan tugasnya sebagai keluarga untuk menyunatkan anaknya. Artinya dia kurang peduli terhadap ikatan perjanjian Tuhan sebagai Tuhan yang punya janji sama umatnya. Untuk nyelamatin keluarganya, Musa gak peduli. Dia membesarkan anaknya seperti orang Mesir. Itulah sebabnya Zipora yang melakukannya. Ini sebenarnya bisa seminar keluarga ini. Bapak-bapak itu pada pasif ya. Anda harus jadi kepala keluarga, jangan seperti Musa. Masa istrinya yang harus menyelamatkan, saudara. Nah ini sebabnya kita lihat, tapi nanti itu lain. Cuma apa yang dimaksudkan di sini? Gini, apa yang Musa yang merupakan gambaran penyelamat bangsa Israel gagal lakukan, sekali lagi, Yesus Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal, Sang Penyelamat, menyelesaikannya secara sempurna. Dia bukan cuma hanya minta kita semua untuk disunat, karena bukan itu. Tetapi sunat Kristus itu berbicara tentang apa? Dia memberikan darahnya, memberikan tubuhnya. Hari ini kita akan mengambil tubuh dan darah Yesus. Inilah sunat kita. Bahwa kita adalah umat Allah. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah selesaikan. Sehingga hari ini saudara tidak bisa diganggu gugat. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada penganiayaan, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Semuanya kita aman karena Kristus bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Ada ayatnya saudara, Kolose 2 ayat 9-11. Sebab dalam dialah, yaitu Kristus, berdiam secara jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Musa itu gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kalau saudara lihat cerita ini semua ya, cerita ini sebenarnya bukan tentang Musa. Cerita ini juga bukan tentang bangsa Israel. Tapi cerita ini tentang kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan setia sama Musa, sama bangsa Israel, Tuhan juga setia sama saudara dan saya. Sehingga kalau saudara lihat ya, kalau misalnya segala sesuatu itu tentang Tuhan dan menunjuk kepada Tuhan, maukah saudara percaya kepada dia? Hiduplah untuk kemuliaannya. Jangan hidup untuk dunia. Jangan cari mujizat. Jangan
hang up on the signs. Kita cuma lihat, cari yang berkat-berkat jasmani. Percayalah, Tuhan sudah melakukan semua ini. Saya cerita ini semua bukan untuk membuat saudara tambah pintar saja. Tapi supaya saudara apa? Percaya. Gila men. Ini 3000 tahun yang lalu terjadi. Dan sampai sekarang Tuhan yang sama tetap setia sama Anda. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang untuk semua yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan mengambil roti dan anggur. Biarlah kita diingatkan bahwa melalui karya Yesus Kristus, apa yang bangsa Israel tidak mampu lakukan dan selesaikan, Yesus sudah selesaikan. Dan hari ini kalau saudara mengambil sakramen perjamuan kudus, itu merupakan tanda bahwa kita semua diselamatkan. Mujizat yang terbesar itu bukan tentang ular itu tongkat jadi tongkat lagi, kustanya sembuh, bukan sungai Nil itu air jadi darah, bukan waktu kankermu sembuh, bukan waktu saudara butuh terobosan, saudara mendapatkan terobosan, bukan waktu uangmu nggak punya duit, saudara dikasih duit. No, the greatest miracle, the biggest miracle adalah Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita tidak mampu. Dan dia bukan hanya menyelamatkan dan naik ke surga, dia kirim siapa? Roh Kudusnya untuk tinggal bersama dengan kita. Sehingga saudara tidak pernah terpisah lagi dari Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.